Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas di mata kuliah Machine Learning dengan tema atau tentang clustering yang akan dibacakan oleh teman saya. Clustering. Pengertian dari clustering atau klasterisasi adalah metode pengelompokan data menurut Tan. 2006, clustering adalah sebuah proses untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa klaster atau kelompok sehingga data dalam satu klaster memiliki tingkat kemiripan dan maksimum dan data antar klaster memiliki kemiripan yang minimum. Tujuan clustering atau pengelompokan data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengelompokan untuk pemahaman dan clustering untuk penggunaan. Biasanya, proses pengelompokan untuk tujuan pemahaman hanya sebagai proses awal untuk kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan seperti summarization, rata-rata, standar deviasi, pelabelan kelas untuk setiap kelompok sehingga dapat digunakan sebagai data training dalam klasifikasi supervised. Sementara jika untuk penggunaan tujuan utama clustering biasanya adalah mencari prototipe kelompok yang paling representatif terhadap data, memberikan abstraksi dari setiap objek data dalam kelompok di mana sebuah data terletak di dalamnya. Contoh tujuan clustering untuk pemahaman diantaranya di bidang biologi atau pengelompokan berdasarkan karakter tertentu secara hierarkis. Pengelompokan gen yang memiliki fungsi sama di bidang informasi retrieval web search. Bidang klimatologi, pengelompokan pola tekanan udara yang berpengaruh pada cuaca. Bidang bisnis, mengelompokkan konsumen yang berpotensi untuk analisa dan strategi pemasaran. Contoh tujuan clustering untuk penggunaan di bidang summarization dengan semakin besarnya jumlah data, maka ongkos melakukan peringkasan semakin mahal atau berat dan kompleks. Maka perlu diterapkan pengelompokan data untuk membuat prototipe yang dapat mewakili keseluruhan data yang akan digunakan. Kompresi data yang terletak dalam satu klaster dapat dikompresi dengan diwakili oleh indeks prototipe yang dikaitkan dengan kelompok teknik. Kompresi ini dikenal sebagai quantization factor. Selanjutnya ada contoh clustering. Nah, berikut adalah contoh clustering tentang similaritas berdasarkan warna. Pada gambar tersebut terdapat sebuah klaster yang di dalamnya terdapat dua warna dan tiga bentuk. Nah, untuk klaster yang pertama ini digolongkan berdasarkan warna, yaitu ada warna kuning dan warna hijau. Dalam klaster kuning terdapat 3 buah dan di klaster hijau ada 3 buah juga. Yang kedua ada clustering berdasarkan bentuk atau similaritas berdasarkan bentuk. Pada cluster ini dikategorikan dalam bentuk lingkaran dan bentuk kotak atau persegi. Yang kedua, contoh clustering berdasarkan data penyakit hipertensi. Di sini ada kolom umur dan tingkat kegemukan.
Dan ini adalah visualisasi berdasarkan clustering tingkat kegemukan tadi. Di dalamnya terbentuk dua clustering, yaitu cluster paruh baya sampai tua, kemudian cluster gemuk sampai gemuk. Cluster tersebut dikelompokkan dengan cara untuk bentuk. Ini ada algoritma clustering. Yang pertama K-means, kemudian yang kedua K-medoid, kemudian yang ketiga hierarchical clustering. Tipe-tipe clustering. Yang pertama partitional clustering adalah himpunan objek data ke dalam subhimpunan atau cluster yang tidak overlap, sehingga setiap objek data berada dalam tepat satu cluster. Yang kedua, hierarchical clustering adalah cluster yang memiliki subcluster, himpunan cluster bersarang yang diatur dalam tree. Algoritma K-means clustering. K-means clustering adalah suatu metode penganalisaan data atau metode data mining yang melakukan proses pemodelan tanpa supervisi atau unsupervised dan merupakan salah satu metode yang melakukan pengelompokan data dengan sistem partisi. Cara kerja untuk memproses data algoritma K-means clustering, data dimulai dengan kelompok pertama sentroid yang dipilih secara acak, yang digunakan sebagai titik awal untuk setiap cluster, dan kemudian melakukan perhitungan berulang-ulang untuk mengoptimalkan posisi sentroid. Proses ini berhenti atau telah selesai dalam mengoptimalkan cluster ketika 1. Sentroid telah stabil, yang artinya tidak ada perubahan dalam nilai-nilai yang mereka karena pengelompokan telah berhasil. 2. Jumlah iterasi yang ditentukan telah tercapai. Kemudian di sini ada flowchart dari K-means. Yang pertama, start, kemudian tentukan banyaknya cluster K. Lalu proses selanjutnya, tentukan pusat atau sentroid. Kemudian hitung jarak objek ke pusat. Lalu kelompokkan objek berdasarkan jarak minimum. Selanjutnya terdapat sebuah pengkondisian apakah ada objek yang harus dipindah. Jika iya, maka proses akan mengulang dari menentukan pusat atau sentroid. Kemudian hitung jarak objek ke pusat. Kemudian kelompokkan objek berdasarkan jarak minimum. Lalu ketika tidak, maka akan langsung selesai. Hard K-means dan fuzzy K-means. Secara mendasar, ada dua cara pengalokasian data kembali ke dalam masing-masing cluster pada saat proses iterasi clustering. Kedua, cara tersebut adalah pengalokasian dengan cara tegas atau hard dan dengan cara fuzzy, di mana masing-masing data item diberikan nilai kemungkinan untuk bisa bergabung ke setiap cluster yang ada. Hard K-means, pengalokasian kembali data ke dalam masing-masing cluster dalam metode hard K-means, didasarkan pada perbandingan jarak antara data dengan sentroid setiap cluster yang ada. Data dialokasikan ulang secara tegas ke cluster yang mempunyai sentroid terdekat dengan data tersebut. Pengalokasian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Berikut adalah rumus dari hard K-means, di mana AIK adalah keanggotaan data
ke klaster ke I. Kemudian VI adalah nilai sentroid klaster ke I. B. Fuzzy-Cummins. Metode Fuzzy-Cummins atau lebih sering disebut sebagai Fuzzy-Simmons mengalokasikan kembali data ke dalam masing-masing klaster dengan memanfaatkan teori fuzzy. Pada Fuzzy-Cummins yang diusulkan oleh Bestek, diperkenalkan juga suatu variabel yang merupakan weighting eksponen dari membership function. Variabel ini dapat mengubah besaran pengaruh dari membership function UIK dalam proses clustering menggunakan metode Fuzzy-Cummins. Nilai M mempunyai wilayah nilai M lebih besar dari 1. Membership function untuk suatu data ke suatu cluster tertentu dihitung dengan rumus sebagai berikut, di mana UIK membership function data ke K ke cluster ke I. VI yaitu nilai centroid cluster ke I, dan M weighting exponent. Membership function UIK mempunyai wilayah nilai 0 kurang dari sama dengan UIK kurang dari sama dengan 1. Data item yang mempunyai tingkat kemungkinan yang lebih tinggi ke suatu kelompok akan mempunyai nilai membership function ke kelompok tersebut yang mendekati angka 1 dan kelompok yang lain mendekati angka 0. Untuk menghitung centroid cluster ke I, PI digunakan rumus sebagai berikut, yang mana N adalah jumlah data, M weighting exponent, dan UIK membership function data K ke cluster ke I. Contoh perhitungan Cummins. Ditentukan banyaknya cluster yang dibentuk 2, K sama dengan 2. Banyaknya cluster harus lebih kecil daripada banyaknya data, K lebih kecil dari N. Inisialisasi centroid dataset pada tabel dataset di atas adalah C1 sama dengan 1 dan 1, dan C2 adalah 2 dan 1. Inisialisasi centroid dapat ditentukan secara manual ataupun random. Untuk pengulangan berikutnya, pengulangan ke-1 sampai selesai, centroid baru dihitung dengan menghitung nilai rata-rata data pada setiap cluster. Jika centroid baru berbeda dengan centroid sebelumnya, maka proses dilanjutkan ke langkah berikutnya. Namun, jika centroid yang baru dihitung sama dengan centroid sebelumnya, maka proses clustering selesai. Rumus yang digunakan untuk menghitung distance space atau jarak data dengan centroid menggunakan Euclidean distance, yaitu sebagai berikut. Pengulangan ke-1, jarak data dengan centroid C1 adalah sebagai berikut, dan jarak data dengan centroid C2 adalah sebagai berikut. Untuk seterusnya, hitung jarak pada setiap baris data dan hasilnya akan muncul seperti tabel di bawah. N mendapatkan nilai 1, 2, 3, 4. Dan tabel A mendapatkan nilai 1, 2, 4, dan 5. Tabel B 1, 1, 3, 4. DC1 mendapatkan nilai 0, 1, 3,65 sekian, dan 5.
DC2 mendapatkan nilai 1, 0, 2828 sekian, dan 4,242641. Kelompokkan data sesuai pada klasternya, yaitu data yang memiliki jarak terpendek. Contoh, karena D yang mana X1 dan C1 lebih kecil dari D, X1 dan C2, maka X1 masuk ke dalam klaster 1. Pada tabel di atas, data N sama dengan 1 masuk ke dalam klaster 1 karena DC1 kurang dari DC2. Sedangkan N sama dengan 2, 3, dan 4 masuk ke dalam klaster 2 karena DC2 lebih kecil dari DC1. N pada tabel pengulangan ke-1, N mendapatkan nilai 1, 2, 3, dan 4. A mendapatkan nilai 1, 2, 4, 5, B 1, 1, 3, 4, DC1 mendapatkan nilai 0, 1, 3,6, 5, DC2 1, 0, 2,8, dan 4,2. C1 oke, dan C2 oke. Setelah mendapatkan label klaster untuk masing-masing data, N sama dengan 1, 2, 3, 4, maka dicari nilai rata-ratanya dengan menjumlahkan seluruh anggota masing-masing klaster dan dibagi jumlah anggotanya. Anggota C1 dan A mendapatkan nilai 1, C2 dan A mendapatkan nilai 3,66. C1 dan B mendapatkan nilai 1, C2 dan B mendapatkan nilai 2,66. Pengulangan kelompok data kedua. N mendapatkan nilai 1, 2, 3, 4. A mendapatkan nilai 1, 2, 4, 5. B mendapatkan nilai 1, 1, 3, 4. DC1 mendapatkan nilai 0, 1, 3,65. DC2 mendapatkan nilai 3,14, 2,35, 0,47, dan 1,88. C1 mendapatkan OK2 dan C2 mendapatkan OK2. Hasilnya yaitu C1 dan A 1,5, C2 dan A 4,5. C1 dan B mendapatkan nilai rata-rata 1 dan C2 dan B mendapatkan nilai 3,5. Pengulangan kelompok data yang ketiga. N mendapatkan nilai 1, 2, 3, 4. A mendapatkan nilai 1, 2, 4, 5. B mendapatkan nilai 1, 1, 3, 4. DC1 mendapatkan nilai 0,5, 0,5, 3,20, dan 4,60. DC2 mendapatkan nilai 4,3, 2,3, 0,47, dan 1,88. C1 mendapatkan OK2 dan C2 mendapatkan OK2. Yang hasilnya terdapat nilai rata-rata C1 dan A mendapatkan nilai 1,5, C2 dan A mendapatkan 4,5. C1 dan B mendapatkan nilai 1, C2 dan B mendapatkan nilai 3,5. Karena sentroid tidak mengalami perubahan atau sama dengan sentroid sebelumnya, maka
Pada kali ini kita menggunakan studi kasus Gotrek K-means clustering. Yang pertama, mengimport library. Pada kasus ini, kita akan menggunakan library skitlearn dan beberapa data acak untuk mengilustrasikan penjelasan sederhana pengelompokan K-means. Yang kedua, input data. Data yang digunakan yakni dataset sampel data pengemudi atau driver pada aplikasi Gotrek. Kemudian pre-processing menghilangkan kolom yang tidak diperlukan sebelum memproses data. Menentukan variabel yang akan diklasterkan, kemudian memvisualkan persebaran data. Selanjutnya menentukan nilai K. Sebelum menentukan nilai K, harus mengubah variabel data frame menjadi array. Selanjutnya menstandarkan ukuran variabel. Menentukan dan mengkonfigurasi K-means, dan menentukan klaster dari data. Selanjutnya memvisualisasikan klaster. Untuk memvisualisasikan klaster harus menampilkan centroid terlebih dahulu, menggunakan kode di bawah, dan menampilkan hasil klaster, serta menambahkan kolom klaster dalam data frame driver. Kemudian memvisualisasi hasil klaster.